Dan akhirnya karena AFF ini bukan agenda resmi dalam tanda kutip oleh FIFA, maka kemudian klub memutuskan bahwa tidak usah untuk memperkuat timnasnya, dan itu dialami oleh banyak tim. Dari yang 4 tim yang Maru sebut tadi ya, yang paling ingin menjadi juara itu adalah Indonesia. Hanya latihan, tapi tidak pernah uji coba. Berbeda misalnya, kekhawatiran terbesar adalah bahwa mereka ini telat panas, kemudian nervous karena ini laga pertama. Lumayan gitu ya, Kamboja ngelihat kemarin mainnya bagus. Kenceng. Gitu. Nah, iya, kenceng. Jangan sampai kemudian nanti lama-lama ngomong lagi tuh Sintayong, kenapa masih pakai agregat gol, tidak pakai head to head. Nanti kan muter lagi tuh cari alasan lagi, jadi nggak boleh itu. Oke, apakah lu yakin STY akan pakai striker murni atau tidak? Kalau dalam situasi seperti ini, Wow, kembali di atas kertas hadir. Setelah 1 bulan lamanya kita berpisah karena ada di atas bintang. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana Piala AFF 2022. Ekspektasi yang besar bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia karena sudah 14 episode kita belum juara, tapi 6 kali runner up. Waduh, semoga tahun depan karena 2023 finalnya, semoga tahun depan juara. Ya, setuju. Terima kasih sudah nonton Tes Blue TV. Ada Maruf and Rumi, ada Wiwit. Halo. hai. Wiwit ini pengen ngomong timnas kayaknya. Ya, biasanya Serie A ya, Wit. Tapi kan lu Indonesia kan, Wit? Indonesia lah. Iya. Tapi kita lolos Piala Dunia ya. Ya, semoga saya Indonesia lolos Piala Dunia nanti ya, kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Oke, kita bahas dulu AFF. Ya. Ini ada 10 negara yang tentunya berharap menjadi juara. Dibagi 2 grup. Dan Brunei setelah absen 26 tahun lamanya, mereka kembali ke AFF. Nah, kita lihat dulu, Bu Aruf, melihat AFF tahun ini. Bagaimana melihatnya dengan kekuatan yang ada setelah pandemi, setelah tentunya banyak pemain bintang yang nggak hadir ya? Sebenarnya kalau kita bicara apakah semua tim ingin menjadi juara, kayaknya nggak juga sih, Tio. Hanya beberapa tim yang pengen juara. Indonesia karena yang pasti. lain realistis kan. Yang pengen juara itu paling Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia. Yang lain itu hanya menjadi penggembira. Filipina kan kita tahu juga meskipun mereka mencoba membangun kekuatan tidak benar-benar. Singapura sejak mereka mulai kehilangan pemain-pemain naturalisasi mereka, sekarang sudah mulai menurun. Jadi praktis hanya paling 4-5 tim yang ingin menjadi juara. Selebihnya yang ingin menjadi penggembira. Tega amat. Dan menunaikan tugasnya untuk bisa bermain di AFF. Kayak Brunei kan sebenarnya mereka tidak terlalu minat pada sepak bola kan, tapi karena ya sudahlah, karena AFF mereka sudah sempat absen, akhirnya mereka main. Nah, kalau kita bicara soal kekuatan atau kemudian kita bicara bagaimana kualitas dari AFF tahun ini, memang harus diakui bahwa harapannya ketika banyak pemain-pemain Asia Tenggara yang mereka bermain di Eropa, harapannya kan kemudian mereka kembali dan bisa memperkuat timnasnya. Tapi kan justru menjadi kendala. Ini praktis seperti sebuah situasi yang selalu hampir mirip ketika ada pertarungan antara negara melawan dengan klub. Dan akhirnya karena AFF ini bukan agenda resmi dalam tanda kutip oleh FIFA, maka kemudian klub memutuskan bahwa tidak usah untuk memperkuat timnasnya, dan itu dialami oleh banyak tim. Malaysia mengalami itu, kemudian kita tahu bagaimana Thailand juga mengalami itu, Indonesia juga mengalami itu. Bahkan Indonesia 2 pemain yang memang dipastikan tidak bisa tampil. Jadi saya pikir ya ini adalah sebuah realitas ketika turnamen ini digelar di tengah kompetisi, kemudian memang tidak menjadi salah satu prioritas. Oke, dari kacamata Wiwit seperti apa? Ya, ini menarik ya karena format kan dikembalikan lagi ke yang unik sebetulnya, karena fase grup ada kita main kandang, ada yang tandang gitu. Jadi nggak sentralisasi gitu ya ininya turnamennya. Ini akan menarik karena ya ini agak ini juga nih, Bung Aruf kayaknya nyindir Indonesia nih pakai kostum Belanda. Spesialis runner up kita. Iya, emang iya. Realitas. Tapi benar, kalau kita ngomong Indonesia, ya mungkin dari yang 4 tim yang Maru sebut tadi ya, yang paling ingin menjadi juara itu adalah Indonesia. Ya karena rasa penasaran itu ya. Sudah 6 kali cuma runner up terus. Dan sekarang ini adalah, bahkan Sintayong sendiri, pelatih kita sendiri bilang, ini waktunya kita juara gitu. Dia begitu yakin bilang secara ini ya di depan publik bahwa ini waktunya Indonesia juara. Dan ya harapan besar itu pasti akan muncul ya, optimisme melihat bagaimana perkembangan tim nasional Indonesia di tangan Sintayong ya. Ini akan menjadi barangkali sebuah turnamen yang bisa kita harapkan ya memutus dahaga kita deh. Akhirnya tahun 2022 ini kita bisa merasakan jadi juara Piala AFF.
Oke, nah kita lihat dulu bagaimana di grup A ya. Sebelum kita lebih jauh lagi pembahasannya, di grup A ada 5 negara, di mana Thailand, Kamboja, Indonesia, Filipina, dan Brunei. Nah, kita bahas dulu Thailand. Ini Thailand sebagai peraih gelar terbanyak ya, 6 gelar. Tapi mereka tentunya hadir tanpa beberapa pemain, seperti Chanatip Songkrasin, kemudian pemain titipan nih, namanya Titipan Puangchan. Emang titipan dia, dari lahir juga titipan. Kemudian Tanabon Kesarat, yang menarik adalah tanpa adanya Supachai dan juga Terasak ya, serta andalan mereka tuh Messi dari Asia ya, dari Thailand. Yang main di Liga Jepang ya. Ya, Chanatip ya, itu tidak ada juga. Jadi ini tampaknya juga akan menjadi masalah juga bagi pelatih Alexander Polking. Iya, bicara masalah pasti akan menjadi masalah ya, karena ini kan hampir separuh kekuatan yang sempat menghadirkan gelar juara untuk mereka di tahun 2020 dan mereka menjadi tulang punggung. Yang itu juga diakui oleh Polking, dia mengatakan bahwa salah satu kalau kita bicara kendala untuk Thailand adalah karena tidak diperkuat oleh pemain bintangnya. Tapi setidaknya mereka sudah mulai start yang bagus saat menghadapi Brunei Darussalam. Mereka menunjukkan bagaimana kualitas yang memang seharusnya mereka lakukan. 5 gol, kemudian mereka melakukan 33 kali percobaan tembakan. Mereka menguasai 80% penguasaan bola. Praktis itu menjadi indikasi, meskipun dia bisa dibantah lawannya Brunei Darussalam. Tetapi kan kualitas timnya berubah. Kemudian persiapan mereka juga tidak terlalu bagus. At least ini sudah menjadi warning bahwa Thailand, apapun kondisi mereka, bahkan ketika di tahun lalu atau 2020 kita mengatakan bahwa Thailand tidak kekuatan terbaiknya kan, mereka berantakan, kritik dan sebagainya. Leg pertama kita sudah selesai secara teori. Leg kedua hanya penggenapkan bahwa itu harus dilakukan dan kemudian kita hanya imbang 2-2. Ya, Bung Araf, tapi melihat ini 3 penjaga gawang senior nggak dibawa loh. Iya. Justru ada lagi kawin kali ya. Kawin Tamsa Canan, kemudian Sirawak juga tidak ada. Justru dia penjaga gawang yang tidak banyak pengalaman, baru 3 caps sama 4 caps yang dibawa. Iya, ini menjadi bagian dari transisi dan menurut saya memang Thailand sebenarnya levelnya sudah bukan lagi bicara untuk Piala AFF, at least itu ya, karena mereka sudah terlalu dominan di Piala AFF, mereka dominan juga di ajang SEA Games, jadi target mereka harusnya sudah mulai bicara di level Piala Asia. Dan itu memang harus mulai target mereka. Kalau kemudian Piala AFF ya dalam kondisi terburuk pun mereka tetap menjadi sebuah ancaman, dan ini tahun ini juga menurut saya masih sebuah ancaman besar. Minimal semifinal ya. Minimal semifinal dan itu pun tergantung nanti potnya kan, karena kan sudah beruntung tidak ketemu dengan Indonesia terlebih dahulu. Apakah nanti mereka bertemu dengan Vietnam atau at least mungkin di sana antara Vietnam atau kemudian Malaysia. Oke, Wid, dari sudut pandang lu seperti apa? Tadi ketemu Ma'ruf tahun lalu aja nggak diunggulkan juara. Nah, kali ini tanpa 8 pemain inti. Iya, Thailand apapun kondisinya ya, kalau menurut gue ya mereka tetap salah satu tembok yang agak sulit ya barangkali kita lewati, karena ya kita kalau main lawan Thailand masuk ke lapangan tuh udah ini duluan, udah mungkin keder duluan gitu ya. Ini salah satu mental block yang kayaknya sih dalam beberapa tahun terakhir coba dientaskan oleh Sintayong ya. Ya mungkin kita sudah berhasil di kelompok usia junior ya, waktu kita bisa mengalahkan Vietnam. Itu barangkali satu perkembangan bagus. Kemudian di 2020 misalnya kita juga berhasil menahan Vietnam 0-0 lah. Paling nggak itu adalah satu perkembangan, tapi betul bahwa Thailand tetap menjadi satu tantangan terbesar kita. Dan mungkin ini sedikit menguntungkan kita ketemu duluan di grup gitu ya. Karena ya artinya ya kemungkinannya siapa tahu nanti nggak ketemu lagi di final kalau misalnya kita lolos ke final gitu. Mungkin mereka akan ditebas sama Vietnam atau Malaysia di semifinal barangkali ya. Tapi gue setuju bahwa Thailand ini masih menjadi salah satu kekuatan utama di grup A. Bahkan ini mungkin peluangnya mereka bisa menjadi juara grup A. Jangan dong. Ya. Jangan. Itu kalau realistis seperti itu ya. Dan kita pengennya sih jangan dong. Nah, ini kalau tersisa pemain yang capsnya paling banyak Teraton Burmatan ya, sama Sarah Hyoyen. Terus gue lihat juga ada Terasil Dangda dan Adisa Krason. Ini tampaknya 4 pemain ini yang paling senior. Ya, Terasil Dangda kan selalu menjadi momok untuk timnas Indonesia. Ya, itu sering banget, dan dia menjadi langganan untuk bisa mencetak gol ke gawang Indonesia. 5 gol dilesakan ke gawang Indonesia. Jadi itulah yang saya katakan bahwa meskipun memang mereka tidak diperkuat dengan 8 pemain yang bisa dikatakan tulang punggung mereka, tapi masih ada beberapa pemain yang juga punya pengalaman cukup bagus bersama dengan timnas Thailand. Jadi yang paling penting menurut saya adalah menarik apa yang dikatakan oleh Sintayong bahwa dia tidak melihat pada Thailandnya, tapi dia melihat pada timnya, pada persiapan timnya, dan itu ya memang harus dilakukan oleh seorang pelatih. Jangan terlalu fokus kepada lawan, tapi kemudian abai kepada kekuatan diri sendiri.
Dia kayaknya menyindir PSSI ya. Liganya nggak jalan, gimana dia mau milih kan? Jadi saya fokus sama tim saya. Nggak ada pertandingan persahabatan juga. Aduh, kasihan Sintayong. Tapi kan itu juga karena situasi itu ya. Sebenarnya itu lebih karena faktor mendadak ya. Di luar situasinya dan memang mau tidak mau kompetisi harus jalan. Karena klub juga mereka harus survival. Tapi satu sisi memang harus dikorbankan. Jadi win-win solution. Bahkan kan sebelum ada pengumuman soal pencoretan pun, klub kan teriak-teriak. Bagaimana mungkin bisa memanggil bagaimana mereka tidak bisa memanggil pemain timnasnya, tapi memang harus ada selalu dikorbankan karena situasinya adalah situasi taruhlah force majeure, situasi memang dalam kondisi tidak normal dan ini sebetulnya menjadi berubah untuk semuanya. Harusnya timnas Indonesia kan TC ke Eropa, tapi karena tiba-tiba liga jalan ya sudah selesai semuanya. Kan udah kemarin. Iya, tapi habis itu mau berangkat lagi termasuk untuk uji coba. Yang senior ya? Iya, yang senior. Oke, Wit, gimana Wit dengan hanya materi yang bukan hanya ya, gue sombong banget. Dengan materi yang ada dari Thailand, apakah memang ini berkurang jauh? Dan dibandingkan dengan ketika mereka juara tahun 2021. Iya, kalau berkurang jauh saya rasanya enggak. Berkurang iya, karena beberapa pemainnya yang tidak bisa dipanggil ya, tidak memperkuat tim. Tapi itu tadi bahwa Thailand dalam kondisi apapun ya kualitasnya masih salah satu yang terbaik di Asia Tenggara gitu. Ini tantangan buat kita dan mudah-mudahan sih itu menolong kita ya. Karena kalau kita lihat squad kita, ya kita lebih full tim lah daripada Thailand. Thailand lebih banyak menderita karena mereka tidak banyak kehilangan banyak pemain, tapi kita juga kehilangan pemain tapi nggak separah Thailand gitu ya. Dan rasanya itu membuka harapan, apalagi juga kita mainnya lawan Thailand kan di kandang. Ini juga jadwal yang sebetulnya menguntungkan Indonesia kalau menurut gue, karena kita main di kandangnya itu lawan dua tim yang justru cukup kuat gitu. Kamboja pertandingan pertama menang, cukup mengejutkan ya lawan Filipina. Artinya bisa jadi ancaman juga nih. Untung kita bisa ketemu Kamboja di kandang sendiri. Kemudian Thailand juga begitu. Kita main di kandang sendiri. Artinya dukungan supporter. Bahkan Thailand sendiri ngakuin kok. Kalau main di GBK udah gemeter lah. Udah ini dukungan supporter kita. Mudah-mudahan dengan izin yang keluar ya, kita bisa ada penonton 50.000. Iya betul. Mudah-mudahan itu bisa menolong. Dan kalau ada hasil bagus di lawan Thailand ini akan menjadi ini ya, sebuah dorongan buat tim bahwa ya sekarang kondisinya mungkin kita sedikit lebih baik daripada Thailand lah dari kelengkapan tim, dari segi kelengkapan tim. Amin. Oke, kalau gue boleh beropini sedikit bahwa Thailand memiliki beberapa pemain yang memang harus diwaspadai. Pemain-pemain yang akan menonjol di beberapa posisi. Yang di belakang adalah pasti Kritsada Kaman nih, salah satu center back yang sangat bagus. Di kiri ada Teraton Bunmata. Nah di tengah pastinya ada Sarah Yoyen. Ini pemain yang paling kuat dalam berantem ya. Borin Pala di sayap kiri, di kanan Eka Nitmanya, di depan ada dua striker gaek. Pastinya itu Adisak Taison dan juga Terasil Dangda. Ya, semoga kita bisa melewati Thailand. Baik, kita akan masuk ke negara kedua, yaitu mana dulu ya? Kamboja deh. Nah, Kamboja ini menarik karena tentunya kehadiran Keisuke Honda bisa memberikan satu harapan besar bagi sepak bola mereka. Nah, kalau dari Kamboja, Wit, ini kita bridging-nya mereka ngalahin Bali United. Iya, benar. Visaha FC. Nggak disangka-sangka. Ya, Kamboja memperlihatkan, ya mereka masih kita bisa anggap sebagai salah satu tim terlemah lah di Asia Tenggara. Tapi dalam beberapa tahun terakhir udah mulai menunjukkan peningkatan. Di 2020 Piala AFF, kalau kita melihat peringkat secara keseluruhan ya, itu Kamboja peringkat 7 ke finishnya di turnamen itu. Artinya naik satu peringkat dari edisi sebelumnya, peringkat 8 gitu. Dan kemenangan lawan Filipina di pertandingan pertama ini juga harus menjadi perhatian buat kita gitu. Karena ya mainnya lumayan gitu ya. Kamboja ngelihat kemarin mainnya bagus. Kenceng. Gitu. Iya, kenceng. Dan mereka udah 2-0 disamain 2-2 dan akhirnya bisa menang 3-2, itu nggak mudah gitu buat tim seperti Kamboja. Dan ini harus diwaspadai oleh Indonesia. Dan ya perkembangannya ini ya cukup pesat lah, seperti Myanmar, seperti Vietnam dulu yang kita selalu menang dulu lah lawan Vietnam, tiba-tiba Vietnam malah jadi satu raksasa di Asia Tenggara. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu buat Kamboja ya. Ya, mereka lari soalnya kita masih jalan di tempat kan. Kelamaan jalan di tempat. Mana Bung Maruf? Kamboja tidak masuk dalam ancaman untuk kemudian di grup ini ya. Oke lah, mereka mengalahkan Filipina. Tapi kalau dari gaya mainnya, terutama bagaimana penampilan Filipina juga menurut saya sangat buruk sekali. Terutama ketika di awal mereka sudah bulan 2 gol, karena kita siaran juga. Jadi menurut saya tidak terlalu ada yang istimewa dari Kamboja. Jadi kalau nggak ada, kalau ketemu Indonesia menurut saya nggak ada. Kenceng ngeri loh. Nggak ada. Kencengnya iya, lari kenceng. Tapi kan lawannya juga menurut saya tidak dalam kapasitas bahwa mereka akan merepotkan. Gameplaynya oke jalan, kemudian bagaimana cara menguasai mereka bola jalan, struktur mainnya jalan, tetapi dalam situasi tertentu karena tidak ada pressing yang berbahaya yang dilakukan oleh Filipina.
Jadi ya itu menurut saya hanya karena faktor bahwa Filipina sudah ketinggalan terlebih dahulu, Filipina terlambat panas, dan baru kemudian ada momentum terakhir Kamboja dapat gol, ya sudah itu aja. Tapi kan dalam banyak kesempatan, Filipina punya kesempatan juga untuk mereka mencetak gol. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Kamboja di grup ini. Tinggal kita tidak boleh terlena ya di pertandingan menghadapi Kamboja di GPK. Harus 3 poin itu ya? Iya, hanya memang yang membedakan adalah bahwa kita tidak pernah dalam situasi benar-benar bermain ketika menghadapi situasi lawan yang levelnya timnas. Itu yang membedakan. Kenapa? Karena selama 2 bulan timnas Indonesia itu hanya latihan, tapi tidak pernah uji coba. Berbeda misalnya, kekhawatiran terbesar adalah bahwa mereka ini telat panas, kemudian nervous karena ini laga pertama. Itu yang mengkhawatirkan. Tapi secara kualitas, saya pikir bahwa Indonesia tetap harusnya tidak ada kendala sama sekali menghadapi Kamboja. Oke, itu kita melihat bagaimana Kamboja yang kalau boleh gua sedikit berikan opini bahwa mereka memiliki beberapa pemain yang cukup bagus di lini per lini. Di belakang Soe Visal sebagai kapten, sebagai nomor 5 itu menjadi kunci kekuatan bersama Tess Sambat sebagai 2 center back. Kemudian mereka juga memiliki Onchan Polin nomor 8 yang memiliki tendangan jarak jauh, determinasi yang tinggi. Ada juga Sosuhana, gelandang box to box yang nomor 12. Kemudian ada pemain baru Ye Muslim, ini baru 6 caps tapi cukup bagus sebagai fullback ya kalau salah ya, Ye Muslim ya. Dan 2 sayap cepat, Lim Pisot nomor 7. Aduh, ini bukan Lim Biscuit ya, Lim Pisot. Dan juga tentunya ada Sieng Chantea. Sieng Chantea nomor 9. Nah, striker mereka ini badannya gede banget. Ya, nomor 15 ya, cetak udah 2 gol. Ya. Itu namanya rada susah, Reung Bun Hing, ya itu bahaya. Jadi itu akan menjadi PR bagi Jordi Amat dan kawan-kawan di lini belakang Indonesia. Oke, kita berharap kita bisa melewati mereka di tanggal 23 nanti. Next, kita akan membahas Filipina. Ini salah satu negara yang sebelum live kemarin sama Bu Ma'ruf sempat katakan, wah bahaya nih, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya Bu Ma'ruf. Iya, di atas kertas bahaya, ekspektasi realitasnya enggak ternyata. Betul, cocok, masuk. Ya. Iya, saya juga termasuk yang terkejut melihat bagaimana penampilan dari Filipina jauh di bawah ekspektasi, jauh di bawah harapan. Di mana mereka sama sekali tidak ada determinasi, terutama di babak pertama. Game plan mereka tidak jalan sekali. Bagaimana cara mereka bermain juga tidak jelas. Struktur pertahanan mereka juga sangat buruk. Jadi babak pertama itu seperti mereka itu tertidur, tidak mengapa-ngapain. Karena ketika diserang sekali mereka berantakan. Ditekan 2 kali mereka kerepotan. Kemudian ada tembakan dari luar kotak penalti, mereka tidak bisa melakukan antisipasi. Jadi praktis memang tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Filipina di babak pertama. Mereka baru sadar, mereka baru bangun di babak kedua. Tapi menurut saya juga tidak terlalu istimewa juga. Jadi ini adalah salah satu penampilan. Kalau dibandingkan dengan di 2020, menurut saya ini menjadi salah satu penampilan yang tidak terlalu meyakinkan dari Filipina. Di luar, kalau kita tarik secara panjang juga dalam 10 tahun terakhir, sempat kita bicarakan kemarin juga bahwa mereka itu sudah 4 kali mereka semifinal. Dan artinya bahwa mereka sudah mulai menjadi langganan, hanya 2 kali mereka gagal termasuk di 2020. Jadi menurut saya ini menjadi salah satu periode di mana Filipina tidak terlalu meyakinkan kalau referensinya pertandingan di laga pembuka. Ya, mereka semifinal 4 kali, teman-teman, di tahun 2010, 2012, 2014, dan 2018. Tapi 2020 mereka gagal ya. Gimana, Wit, kalau melihat Filipina? Ya, Filipina harusnya bukan ancaman buat kita ya, kalau menurut gue. Karena dari 30 pertemuan, ya kita menang 24 kali, artinya kita sangat dominan gitu ya. 2020 pun kita menang ya, 4-2 ya, lawan Filipina. Artinya, ini tim, ya salah satu bahayanya adalah Filipina akan main di kandang sendiri nanti ketika menghadapi Indonesia. Itu bahayanya. Tapi mudah-mudahan pada saat pertandingan itu dimulai nanti di bulan awal Januari, itu Indonesia juga sudah dalam top form gitu ya. Mudah-mudahan sih itu udah nggak menentukan lagi pertandingan itu. Kita udah ngalahin Thailand sebelumnya. Amin. Ya, dan kita udah tinggal mungkin cari hasil seri lah lawan Filipina. Mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi kalau gue lihat ya mungkin yang harus diwaspadai adalah kejutan di pertandingan pertama ini yang apakah ini akan membuat Filipina bangkit atau memang mereka punya masalah seperti yang Bu Ma'ruf bilang tadi bahwa tidak ada yang istimewa dari tim ini. Ya kita tentu berharap yang kedua ya. Ini tim memang bermasalah, memang menurun dibandingkan dengan 2020 dan sehingga kita tidak akan mengalami hal yang jelek nanti di pertandingan terakhir fase grup nanti. Oke, Filipina menurut gua memiliki 3 pemain yang berbahaya yang harus diwaspadai oleh seluruh pemain Indonesia. Itu playmaker mereka, kapten mereka sudah Gaek, 36 tahun tapi bagus mainnya, Stephen Srok.
yaitu kelahiran Jerman. Kemudian ada Kenshiro Daniel, cetak 2 gol kemarin. Dan ada satu pemain Mark Hartman, ini kelahiran Inggris, ini juga bagus. 3 pemain itu yang tentunya harus diwaspadai, mereka skillful. Ya semoga saja tidak terlalu bermasalah ya buat Indonesia. Baik, kita tinggalkan berikutnya menuju ke tim nasional Brunei Darussalam. Indonesia terakhir aja. Brunei Darussalam. Ya, ini Brunei Darussalam 26 tahun lamanya mereka tidak tampil di Piala AFF. Nah, kali ini mereka tampil kembali. Lihat Brunei Darussalam. Udahlah, lumbung gol ini. Lumbung gol. Iya, kita harus menang deh. Kemarin bertahannya bagus banget loh. Gue lihat gila sih, menit 88 masih 2-2 lawan Thailand. Ya, ini tim yang pastinya semua tim ya, semua 4 rival dari Brunei pasti melihat tim ini sebagai sasaran utama mereka, bahwa ya kita harus nyetak banyak gol nih ketika lawan Brunei, karena kan penentuan peringkat kan mirip-mirip kayak Piala Dunia ya. Jadi selisih gol dulu, kemudian jumlah gol memasukkan itu akan sangat penting. Kemarin Thailand udah 5 nih, udah 5-0. Ya kita kalau bisa ya lebih dari 5, karena itu bisa jadi akan menentukan nanti. Dan kalau melihat kualitasnya ya harusnya nggak ada masalah sama sekali ya, walaupun kita akan bermain di kandang lawan, tapi ini lawan yang harus kita selesaikan dengan meyakinkan gitu, dengan skor yang besar, sehingga ya buat kepercayaan diri para pemain juga ini ya penting ya, pemain kita ya, karena 3 hari setelah melawan Brunei kan kita lawan Thailand ya. Kalau kita main bagus, cetak banyak gol lawan Brunei, itu akan bagus buat kita untuk masuk ke pertandingan lawan Thailand. Ya, menang gede ini. Menang gede ya? Nah, setuju gak dengan menang gede lawan Brunei? Harusnya iya, harusnya bisa menang besar. Karena tadi yang disebut Bung Wiwit kan, bahwa ini kan terkait dengan agregat gol. Jangan sampai kemudian nanti lama-lama ngomong lagi tuh Sintayong, kenapa masih pakai agregat gol, tidak pakai head to head? Nanti kan muter lagi tuh, cari alasan lagi. Jadi nggak boleh itu. Jadi apapun alasannya, bahwa yang paling penting karena Sintayong dan timnya harus sudah mulai membaca regulasi penentuan seperti apa. Jangan sampai nanti ngeluh ini kok masih kuno sekali. Nggak ada, yang kuno adalah yang nggak baca, berarti dia nggak baca literatur terkait dengan regulasi. Jadi regulasi harus dipahami terlebih dahulu, karena bisa jadi memang nanti ini juga terkait nanti ketemu lawan siapa di sebelah sana, itu harus mulai dihitung juga. Jadi tim selain Sintayong mempersiapkan tenis, tapi ada juga tim non tenis yang kemudian menghitung, kalau saya juara grup potensi ketemu siapa nih di sini nih, karena kan harus ada pilihan-pilihan dan itu harus mulai dihitung. Jadi Brunei memang menjadi salah satu sasaran untuk bisa menjadi lumbung gol. Alhamdulillahnya adalah cuma 5-0 Thailand ketika menghadapi Brunei. Itu sudah poin penting menurut saya. Betul. Karena Thailand, bagaimana tadi saya sempat mengatakan bahwa mereka menguasai 80% bola, 33 kali percobaan tembakan, tapi hanya 5 gol. Artinya bahwa harusnya Indonesia jauh lebih banyak dari itu kalau mereka lebih efektif. Dan kita bermain di pertandingan kedua, dan itu menurut saya juga menjadi keuntungan karena sudah ketemu Kamboja, kemudian Brunei bisa menjadi bagian dari relaksasi sebelum kemudian bertemu dengan Thailand. Jadi ini sebenarnya secara urutan kita cukup diuntungkan. Kamboja teorinya kita dapat, Brunei teorinya kita pesta gol, Thailand kita akan sangat ketat, dan itu untungnya kita di Indonesia. Ketika menghadapi Filipina harusnya kita juga punya keuntungan, meskipun kita main away, tapi kita Indonesia secara kualitas bertemu dengan Filipina jauh lebih dari cukup untuk kita bilang kita bisa menang. Ya, ini kursi ini nggak tahu kenapa panas banget ya, pedes. Nggak tahu Hadi, nggak tahu dia, ini ada cabenya banyak banget ya ini. Iya nih, kalau Bung Ma'ruf, Hadi Gunawan sama aja, pokoknya situ pedes ya. Iya, bentar lagi nyinyir juga dia. Enggak, jangan sampai gini loh, tiba-tiba tersingkir hanya karena bicara soal regulasi, itu aneh gitu. Itu lucu. Semua boleh membela lah, yang fansnya boleh membela, tapi at least harusnya dari awal tahu regulasinya, jangan udah tahu gitu. Betul. Nanti jadi tiba-tiba alasan ya. Iya. Ya, oke. Tapi kan itu dulu ya. Lebih bijak lagi gitu ya. Kita bicara masa lalu. Ya, semoga itu memang menjadi menarik kalau kita melihat di grup A, bahwa Brunei lawan yang bisa dikatakan paling enteng ya, tapi kita juga harus fokus, yang penting 3 poin terus, dan jangan lupa bahwa selisih gol akan diperhitungkan. Ya, kalau gue boleh sedikit melihat bahwa di Brunei ini ada beberapa pemain yang memang tampil cukup bagus di pertandingan pertama, yaitu nomor 11 Najib Tarif. Kemudian juga ada Hakimi Yasid Said nomor 23, dan juga 2 striker mereka, nomor 9 Abdul Azizi Aril Rahman dan juga Adi Said. Memang bagus buat mereka, tapi memang buat di level AFF masih jauh. Oke, masuk ke tim nasional Indonesia dulu ya. Di grup A, tim Garuda, asik. Tim Garuda ini spesialis runner up, 6 kali belum pernah juara. Oh my gosh. Oke, dia juara Indonesia tuh runner up 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020. Dulu namanya Piala Tiger. Ya, oke, kita bahas Indonesia.
Bung Wiwit, ya. Wit, gimana lo lihat pemilihan pemain? Apakah memang ini sudah ada karakter yang cukup kuat dengan masuknya satu pemain naturalisasi Jordi Amat? Ya, sebelum ke Jordi Amat, barangkali kalau pemain-pemain lain yang dipanggil ke tim nasional ini adalah mewujudkan itu tadi, keyakinan Sintayong bahwa dia bisa membawa Indonesia juara. Karena ini tim terkuatnya Sintayong lah. Pemain-pemain kesayangan yang dipanggil semua kan. Porosnya itu ya. Di Nadeo di belakang, kemudian di belakang di posisi pertahanan ada Asnawi, ada kemudian di tengah Mark Klok, ada Ricky Kambuaya, kemudian di barisan depan ada Egy, ini kan pemain-pemain yang dibawa terus sama Sintayong ya. Selalu mendampingi Sintayong, selalu dipanggil Sintayong. Artinya poros andalan Indonesia yang mungkin cuma kehilangan Elkan Bagot aja ya. Kemudian juga ketambahan pemain naturalisasi pastinya di atas kertas itu akan memberikan tambahan kekuatan ya. Sebetulnya gue ingin melihat Sandy Walsh sih sebetulnya ya. Karena ya beda lah dia main di Liga Belgia, divisi utama lagi ya. Jadi dia kualitasnya jelas pasti akan ada gitu dibandingkan dengan pemain-pemain sayangnya dia tidak bisa tampil. Jadi tapi dengan skuad yang ini adalah tim terkuat yang dimiliki oleh Sintayong yang paling dia percaya gitu. Ini tim yang paling dia percaya dan makanya dia begitu yakin bilang ke media gitu bahwa ini saatnya Indonesia juara gitu. Oke, dari 20 berapa pemain ya? 28 ya? 28 pemain dicoret 5. Ya. Muhammad Zaki, kemudian Muhammad Ferrari, ke Andi Setio, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh. Nah, bagaimana, Bung Arif? Dua nama terakhir mungkin adalah keputusan yang bukan sebuah pilihan, tapi memang karena situasinya. Dan Sintayong sempat mengeluh bahwa dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh dua klub ini adalah bagian dari terlalu menganggap remeh Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya kan Sintayong sudah ke sana, Sintayong sudah ke Gillingham, sudah bertemu dengan pelatih, sudah berkomunikasi, harapannya ada jalan tengah. Ternyata tidak ada sama sekali. Bahkan sampai terakhir pun sebenarnya harapannya adalah setidaknya Elkan itu akan bermain di semifinal atau kemudian final kalau lolos. Sama juga dengan situasi untuk Sandy Walsh. Jadi ada kekecewaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Sintayong. Tapi kan ini menurut saya juga case yang akan dialami oleh semua pelatih ketika sudah bertemu dengan level klubnya. Apalagi kan memang Elkan dalam situasi sangat bagus bersama dengan Gillingham. Penampilannya luar biasa sekali. Jadi wajar kalau tiba-tiba dia dibutuhkan. Sandy juga sama situasinya. Jadi kalau kita bicara dari sisi ini, kita harus menghargai apapun keputusan yang diambil klub karena itu adalah keputusan yang memang dirasa terbaik dan kita merasa bangga bahwa pemain kita memang dibutuhkan oleh klubnya. Jadi kualitas pemain kita naik di satu sisi. Nah, kalau kita bicara efeknya ke timnas, mungkin yang paling pengaruh adalah efek ketika Elkan. Kalau kita bicara secara keseluruhan ya, kenapa? Karena Elkan yang sudah pernah menyatu sebagai sebuah tim. Kalau Sandy itu kan masih harus dilihat dulu. Kualitas oke, tapi kemudian apakah dia bisa cepat beradaptasi itu menjadi catatan. Jadi sebenarnya Elkan mungkin berpengaruh. Tapi sisi positifnya Elkan ketika di ajang ketika di ajang AFF atau kemudian SEA Games kan juga tidak dalam tanda kutip kemudian dia selalu menjadi pilihan utama. Sudah ada opsi lain. Jadi setidaknya ya kalau kita bicara dari apa yang terjadi ketika Elkan bersama dengan timnas, mungkin sudah ada opsi yang dimiliki. Jadi kalau untuk dua pemain ini ya taruhlah ini memang tidak bisa yang diharapkan. Yang kemudian menarik adalah lebih ke bagaimana Sintayong bisa menemukan formula terkait dengan pemain depannya. Hampir semua pemain depan yang dipilih oleh Sintayong selalu dikritik. Kita tahu Ezra Walian kurang kritik apa, padahal Ezra sangat bagus, tapi kan juga flop ketika bertemu dengan Sintayong. Dan kemudian sekarang akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh netizen untuk memanggil Ilya, pemain yang memang menjadi Ilya Spasovic. Jadi ini adalah dua kali menjadi top skor. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kan dia juga dalam pilihan darurat. Dimas Derajat cedera. Akhirnya Ilya yang masuk kan. Jadi ini bisa akan menjadi pembuktian apakah keputusan darurat ini memang betul-betul akan berpengaruh positif atau tidak. Karena problem terbesar salah satunya adalah ketika menghadapi tim yang secara kualitas defense yang mereka bagus, Sintayong atau timnas seperti kesulitan untuk bisa membongkarnya. Nah, Ilya dengan postur yang sangat bagus diharapkan bisa memberikan opsi yang berbeda dari sisi taktikly. Jadi ini adalah pilihan yang paling mungkin dipilih di tengah kondisi ketika ada beberapa pemain yang memang tidak bisa dipilih untuk memperkuat timnas. Oke, kita bahas lini depan ya. Tadi menarik Bu Maruf nih, ada Spaso, ada Ramadan Sananta, andalan gue nih PSM, ya kan? Ada Muhammad Rafli yang katanya titipan karena mantunya Iwan Budianto, ya kan? Terus ada Dendi Sulistiawan. Bagaimana? Iya, kalau di depan strikernya ya mungkin kita kayak ini ya.
kayak Jerman gitu. Kita susah banget cari striker tengah gitu ya. Kan Jerman jauh banget, Wet. Ujung tembak. Ya Bukan ini Kalau Italia ada ya, kalau Italia ada. Bukan levelnya tapi ini ya situasinya. Situasinya. Karena kan ya kita tahu lah posisi nomor 9 di hampir semua klub top itu dipegang pemain asing. Ya artinya ya sulit buat pemain-pemain kita untuk bisa masuk ke situ. Jadi ini pilihan yang barangkali ya itu tadi yang Maru bilang akhirnya mengambil Spaso gitu. Kayak nggak ada pilihan lain gitu ya. Tapi memang kalau gue bilang yang kunci dari Indonesia untuk membongkar pertahanan lawan bukan di strikernya tapi di lini keduanya. Egy, kemudian Witan ya. Itu Sadil, itu barangkali yang terus-terusan difokuskan Sintayong ya, pergerakan mereka, permutasi posisi mereka, dribble mereka dibagusin, fisik mereka dibagusin supaya bisa berduel dengan back-back lawan gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya di situ. Bukan siapapun lah nanti yang jadi striker tengah ya mudah-mudahan mereka tinggal bisa menyelesaikan gitu ya. Makanya Spaso juga dipilih karena postur tubuhnya. Siapa tahu dia bisa menjadi solusi ketika kita banyak mengirim umpan silang ke kotak penalti gitu. Oke, apakah lu yakin STY akan pakai striker murni atau tidak? Kalau dalam situasi seperti ini mungkin akan diambil Spaso opsinya. Kenapa? Karena tadi sempat misalnya Bung Theo sempat menyebutkan nama Sananta. Kan oke lah dia di liga karena bersama dengan PSM yang masih muda tapi kemudian dia sudah mencetak 5 atau 7 gol ya. Iya, untuk PSM. Untuk PSM Makassar di Liga 1. Tapi kan dia masih sangat muda sekali. Dia butuh jam terbang, butuh pengalaman dalam situasi pertandingan yang akan sangat menentukan. Yang kedua, siapa tadi pemain yang titipan? Nah, itu banyak suara-suara netizen kan itu sangat lama. Itu memang sudah sangat lama karena memang secara di liga pun dia sebenarnya tidak terlalu bagus. Bahkan musim ini juga belum mencetak gol dan tidak menjadi pilihan utama juga, tapi tetap dipanggil untuk timnas. At least mungkin kita berpikir positifnya adalah ini adalah pemain yang cocok dengan gaya STY. Positifnya begitu dong, karena kan selalu dipanggil. Bola, ya. Iya, entah apapun lah meskipun dipakai atau tidak kita juga nggak tahu kan, karena juga tidak bisa menjadi penolong juga waktu itu. Terus kemudian kita tarik lagi Dendi ini juga menjadi pilihan. Hampir selalu STY memasukkan nama Dendi dalam posisi ketika untuk timnas Indonesia. Kalau kita tarik lagi sebenarnya dia cuma 3 gol kan di musim ini. Jadi sebenarnya untuk seorang penyerang juga tidak terlalu produktif. Jadi praktis menurut saya. Kenapa kemudian saya menyebut bahwa Spaso akan menjadi pilihan utama? Karena dia adalah pemain yang bisa diharapkan dan secara konsisten dia selalu bisa mencetak gol. Jadi itu menjadi salah satu opsi yang untuk bisa diambil. Dan dia juga dengan pendekatan fisiknya juga akan cukup menguntungkan. Ya ini menjadi pembuktian Spaso lah bahwa memang dia pemain yang layak dan bisa menjawab keraguan dari STY ketika STY tidak memanggil dia dengan alasan tidak cocok dengan gaya mainnya. Ini Spaso harusnya mengambil situasi ini untuk kemudian membuktikan bahwa apa yang dikatakan Sintayong tidak berlaku lagi di tahun ini. Tahun lalu ketika dia jadi top scorer soalnya ya banyak sekali suara kenapa gitu. 2 kali top scorer tapi nggak dipanggil. Nah sekarang dipanggil harus membuktikan bahwa memang dia layak untuk mengenakan jersey timnas. Ayo, Ale Spasojevic, bukan Ale Blue ya. Aduh. Oke. Asik ya. Berarti oke ya. Duh, ini bukan live reaction ya, bukan ya. Oke. Kacang. Kacangnya nggak ada tapi. Kacangnya lari. Oke, kalau di tengah Yakob Sayuri, Marcelino, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Salih Ramdhani, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Sahrian Abimanyu, Mark Locke. Apakah ada nama-nama yang memang ini terbaik atau seperti apa? Iya, memang terbaik sih. Ini udah full timnya lini tengahnya Sintayong lah. Kita bisa melihat Ricky Kambuaya pasti akan jadi ini ya andalan utama. Mark Locke juga begitu. Kemudian ya ini Marcelino kayaknya juga kan mungkin ini semacam dielus juga buat Piala Dunia ya, Piala Dunia U20. Jadi dia mungkin akan mendapatkan cukup banyak kesempatan bermain supaya semakin matang gitu ya. Dan kuncinya ya itu tadi yang gue bilang di lini kedua ini kita punya potensi yang luar biasa memang. Pemain-pemain kita sangat-sangat bagus di situ. Egy segala macam, Sadil, Witan. Ini yang memang benar-benar harus dimaksimalkan karena kita jadi kayak punya identitas permainan sendiri gitu loh. Ini pemain-pemain yang dribblenya bagus, cepat banget. Counter attack, kalau kita mau main counter attack juga jalan nih kalau misalnya pemain ini dalam top form gitu ya. Ya untuk mengendalikan tengah kan Klok sama Kambuaya untuk merebut bola, untuk melindungi pertahanan, dan mereka juga cukup mahir untuk menentukan gitu mau kemana bolanya itu, kiri kanan, dan permutasi permainan posisi antara pemain-pemain lini kedua ini yang sebetulnya menjadi potensi buat kita. Ini lini tengah yang sangat bagus kalau menurut gue. Ya. Bung Arus sama?
Atau ada pendapat lain? Tinggal formasi yang dipakai STY seperti apa, terutama masuknya Jordi Amat, kan nggak mungkin tidak diakomodasi ke kembalinya Jordi Amat. Jadi apakah memang akan tetap menggunakan 4 back seperti yang dilakukan dengan 4-3-3, atau justru lebih memilih untuk 3-4-3, jadi menggunakan memang 3 back yang secara postur sangat bagus. Kita belakang dulu, misalnya kita bicara soal bagaimana Jordi Amat akan dapat peran, Fahrudin, atau kemudian siapa satu lagi yang mendampingi, apakah Rizky Ridho atau bahkan Hansamu, karena ada Hansamu juga, Hansamu sangat bagus juga dan mulai sangat tenang juga. Jadi siapa yang di belakang itu akan menentukan siapa yang berada di tengah. Nah, ketika bicara di tengah, maka ada kemungkinan kalau menggunakan 3 pemain belakang, maka bisa jadi Asnawi akan didorong sedikit ke depan. Arhan kan untuk laga pertama mungkin masih agak diragukan karena mengalami cedera juga kan. Jadi mungkin Arhan juga akan tidak bermain, tapi mungkin bisa jadi akan ada dorongan lebih ke depan, dan saya pikir itu akan menjadi salah satu opsi. Jadi kalau kita bicara soal di tengahnya, bisa jadi memang Maklok akan menempati posisi utama. Yang mungkin menurut saya agak menarik adalah persaingan antara Ricky Kambuaya dengan Sahrian? Mungkin bukan Sahrian, tapi dengan pemain muda tadi yang untuk Piala Dunia dengan Marcelino. Karena Marcelino sangat matang sekali penampilannya, sangat tenang, dan hampir selalu Marcelino masuk dalam skema yang dipakai oleh Sintayong. Meskipun kalau untuk pertandingan besar mungkin dia bukan pilihan utama, tapi dia akan sangat bersaing dengan posisi untuk Ricky Kambuaya. Kanan kiri hampir pasti mungkin Witan Sulaiman pasti menjadi pilihan utama, Egy juga bisa menjadi starter, tapi ada satu nama lagi yang menurut saya juga akan menjadi sangat-sangat menantang sekali, dan itu akan menjadi rumit untuk pilihan di lini tengah. Oke, semoga ini gue tadi benar kata yang David katakan ya, semoga ketika menghadapi Filipina tuh atau di tahun depan itu sudah bagus ya, karena ini kita turnamen panjang 27 hari ya. Ini maksudnya endurance dibutuhkan. Kayak mau juara Piala Dunia itu harus benar-benar menata, karena setahu gue Sintayong tuh selalu berbeda line up per pertandingan ya. Semoga saja. Benar. Oke, itulah bagaimana kekuatan di grup A, dan jangan lupa tentunya subscribe dong, karena subscribe itu gratis, dan juga nyalakan notifikasi lonceng, share videonya kemana-mana, jadi orang tahu semua Tes Plug TV. Ada apa sih di sana? Ada di atas kertas ya, gitu. Oke. Malaysia juga tidak tidak menggunakan komposisi terbaiknya. Ya, dan Malaysia ada pemain Argentina, Ezequiel Aguero. Vietnam itu mainnya sekarang udah sama Australia, sama Jepang, sama Iran. Jadi kita tahu lah di kualifikasi Piala Dunia kemarin 2022 ya mereka lolos, satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos sampai ke babak ketiga gitu. Salah satu tim unggulan utama untuk menjadi juara di Piala AFF.